Selamat pagi, Godly Family. Kita menikmati lagi teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat dengan firman Allah dari Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidaklah takut. Ternyata Paulus tidak malu menyatakan dirinya dipenjara karena Kristus. Keterbukaannya ini menyatakan bagaimana sikapnya yang optimis dan realistis menghadapi kehidupan. Pemenjaraan dirinya justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ya, dihambat malah makin melambat. Keadaannya di penjara tidaklah membuat pekabaran Injil terhambat. Kristus makin dikenal jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain. Paulus memberitakan Injil kepada mereka sesama yang di penjara. Juga pegawai-pegawai istana telah mendengar Injil sekaligus menyaksikan kehidupan Paulus di penjara. Oleh sebab itu, perlukah kita menjadi cengeng atau mengasihani diri sendiri ketika kita menghadapi kesulitan ataukah menghadapi seperti di penjara karena Kristus seperti yang dihadapi oleh Paulus? Kita telah menyaksikan bagaimana Injil itu berita sukacita yang membawa terang di tengah-tengah kegelapan, telah membangkitkan pengharapan dan juga semangat kehidupan. Sukacita karena Injil walaupun di penjara. Lebih daripada itu, Paulus melihat akibat pemenjaraannya justru mendorong saudara-saudara seiman bertambah berani, semakin giat menginjil, dan ada orang yang dikuatkan imannya yang untuk lebih setia melayani Tuhan karena kesaksian keteguhan iman Paulus. Bagaimanakah kalau kita menghadapi hambatan atau kesulitan? Hambatan justru sarana kemajuan Injil dan juga kehidupan. Kesulitan di dalam kehidupan dan pelayanan itu harus dihadapi. Bagaimana dengan cara kita menilai, menyikapi yang menentukan. Apakah kita terhambat ataukah justru menjadi pendorong semangat. Teladanilah Paulus untuk memandang kehidupan dari sudut pandang Kristus, juru selamat yang menyelamatkan hidup hingga kekekalan, yang lebih penting daripada kefanaan dunia yang sementara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkanlah kami untuk selalu siap berani menghadapi kondisi seburuk apapun di dalam kehidupan ini, khususnya karena Kristus. Sehingga kami tetap kokoh dalam iman, hangat dalam kasih, dan teguh dalam pengharapan, serta berkobar-kobar di dalam pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.